hanya sekedar untuk bergembira, tetapi untuk bertakbir, mengagungkannya dan kembali sebagai hamba yang lebih bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri bukan sekedar tradisi tahunan, bukan hanya tentang baju baru, bukan hanya hidangan melimpah dan saling berkunjung dari rumah ke rumah. Idul Fitri adalah momentum kembali kepada fitrah, hati yang bersih, jiwa yang ringan dan terbebas dari dosa, dan tekad baru untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah mencuci ruh kita, maka jangan sampai hari ini, hari yang sangat mulia, kita kembali dilelaikan dengan dosa dan maksiat. Jika kita kemarin mampu menahan lapar dan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini kita bismillah, kita pun juga akan mampu untuk menahan hawa nafsu demi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa mentaati perintah-perintahnya dan untuk kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan kita bukanlah hanya sekedar ganti hari, tapi bagaimana hari ini kita sebagai hamba yang lebih lembut hatinya, lebih bersih lisannya, dan lebih istiqomah ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang makna fitrah. Kata fitri bukan sekedar penanda 1 Syawal tanggal kalender Hijriah, tetapi isyarat bahwa kita kembali kepada ketaatan, kita kembali kepada keadaan yang asli, bersih, jernih, tanpa noda dosa, sebagaimana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya. Itulah yang kita harapkan. Bagaimana madrasah Ramadan bisa menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha, sungguh beruntung, man tazakka, bagi orang-orang yang mau mensucikan dirinya, wa dzakara isma rabbih, dan dia mengingat Rabbnya, fasalla, kemudian menunaikan sholat. Para ulama menafsirkan ayat ini, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, qad aflaha man tazakka ay adal zakatul fitri, bahwasanya kita mensucikan diri maknanya adalah kita menunaikan zakat fitri yang telah kita tunaikan tadi malam tentunya atau sebelumnya. Wa dzakara isma rabbi fasalla ay kharaja ila sholatil id, kita keluar dari rumah menuju tanah lapang menjalankan sholat id. Seakan-akan Allah sedang menuntun kita, setelah sebulan berpuasa, sucikan dirimu dengan zakat, agungkan Allah dengan takbir, lalu datanglah bersujud dalam sholat sebagai tanda syukur, la'allakum tashkurun. Karena itu Idul Fitri sejatinya bukan hari pesta semata, kita makan berlebaran, melainkan hari penyucian dan kepulangan jiwa kepada fitrah. Zakat fitrah membersihkan noda kekurangan puasa kita. Takbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala di lisan kita, dan sholat id mengokohkan penghambaan kita. Semua rangkaian ini seperti proses terakhir penyucian ruh setelah Ramadan. Maka betapa ruginya jika hati yang telah dibersihkan justru kembali kita kotori dengan maksiat. Hari ini seharusnya menjadi titik awal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kehidupan baru, menuju taubat kembali, hati lebih jernih, amal lebih taat, dan langkah-langkah ketaatan kita semakin mantap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang qiyam di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa dihapus, catatan dilapangkan, lembaran baru dibuka. Maka jangan sampai ya, kita seperti orang yang baru bersih habis mandi, ya sudah wangi, tahu-tahu kita masuk lumpur kembali. Nah ini tentunya
permisalan kalau kita kembali di 1 Syawal ini ya, tidak bisa menjaga keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri juga mengajarkan kepada kita untuk saling memaafkan, untuk saling melapangkan dada, ya, menghilangkan hasad iri dengki kepada sesama. Di antara keindahan hari raya ini adalah tentunya silaturahmi. Kita saling berkunjung, berjabat tangan, kita saling memeluk saudara, ya, kita saling berkumpul dengan keluarga, mengucapkan maaf lahir dan batin, kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima amal ibadah kami. Ya Allah, Engkau lah Zat yang Maha Mulia, maka terimalah amal ibadah kami. Kita punya kebiasaan silaturahmi, kita punya kebiasaan saling memaafkan di hari Lebaran. Allah juga berfirman, "Faman 'afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memberi maaf wa aslaha dan dia mau memperbaiki diri, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar memaafkan tetapi juga memperbaiki. Artinya Idul Fitri seharusnya menjadi momentum membersihkan hati, ya, bukan hanya mengucapkan kata maaf. Banyak di antara kita mengucapkan secara dohir, ya, secara lahir, ya, maaf Bapak, maaf Ibu, maaf kepada rekan, kepada teman, tapi ternyata di dalam hati kita masih tersimpan sesuatu hal yang tidak kita sukai dari saudara-saudara kita. Bukan sekedar memaafkan, tetapi wa aslaha, memperbaiki. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya Islam, ya, untuk saling memaafkan. Dan ternyata ketika kita wal kadhibinal ghaidho, mampu menahan amarah, wa afina 'anin nas, dan kita bisa memberikan maaf kepada manusia walaupun kita mungkin merasa tersakiti, itulah Allah akan memberikan derajat yang mulia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang muhsin. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga menjadi pertanyaan yang terbesar setelah kita Ramadan. Bukanlah berapa banyak amal yang telah kita lakukan, tetapi apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama telah mengingatkan bahwa tanda diterimanya amal adalah kita bisa istiqomah setelahnya. Min alamatil qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal adalah kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan setelahnya. Kalau kemarin kita bisa sholat, maka bismillah, mudah-mudahan sholat itu bisa kita istiqomahkan. Kalau kemarin kita bisa membaca Quran, maka bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa tetap bertilawah membaca Al-Quran. Karena mohon maaf, kita ini tahun demi tahun, yang umurnya sudah 50 tahun, mungkin sudah 40 kali Idul Fitri kita lalui, tapi kadang-kadang Ramadan ya seperti itu, setelah Ramadan ya seperti itu. Nah, kapan ini kita akan bisa terus berbuat baik, terus meningkat keimanan dan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu buktikan bahwa Ramadan benar-benar membekas. Jagalah sholat berjamaah sebagaimana kita menjaganya di bulan puasa. Tundukkan pandangan sebagaimana kita menahannya dari yang haram. Jaga adab silaturahmi, jangan sampai kebersamaan ternodai pelanggaran syariat. Lanjutkan puasa sunnah. Kita masuk Syawal, ada 6 hari di dalamnya sebagai tanda cinta kita kepada amal. Dan tinggalkan maksiat selama dianggap biasa, karena justru yang biasa itulah yang sering menghancurkan dan memberatkan timbangan dosa. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tidak hanya merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru, tetapi juga dengan iman yang baru dan ketaatan yang terus tumbuh di hari demi hari, dan kita istiqomah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Allahu akbar
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azajunda wa asamal azabal wahdah. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua, mari kita mengevaluasi, dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, marilah sejenak kita menundukkan hati dan bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Hari ini kita telah mengenakan pakaian terbaik kita, rumah kita bersih, hidangan teridang, senyum merekah di mana-mana. Namun pertanyaannya, apakah yang baru hanya baju kita, ataukah hati kita juga ikut baru? Apakah yang berganti hanya kalender dan tanggal, atau benar-benar jiwa dan akhlak kita? Betapa banyak orang yang merayakan Idul Fitri secara lahiriah, tetapi batinnya masih sama, dendam belum hilang, lisan masih tajam, pandangan masih liar, dan maksiat masih terasa ringan. Padahal makna kembali fitrah bukan sekedar pulang kampung, pulang halaman, melainkan kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Renungkanlah sebulan penuh kita ditempa, sebulan penuh kita berada di madrasah Ramadan. Kita lapar bukan karena tidak ada makanan yang kita makan, kita bangun malam bukan karena tidak bisa tidur, tetapi kita cinta kepada Allah, kita menangis dalam doa, memohon ampunan dengan sungguh-sungguh. Maka jangan biarkan itu semua menjadi kenyenangan tanpa bekas. Jangan sampai Ramadan hanya indah dalam cerita, tetapi tidak mengubah perilaku. Sungguh merugi orang-orang yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita, naudzubillah, kembali mengotorinya dirinya sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk itu mari kita menengadahkan tangan, berdoa penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak keluar dari Ramadan ini kecuali Allah memberikan maghfirah kepada kita dan pembebasan dari api nerakanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa du'ana waj'alhu khalisan liwajhikal karim waghfir lana dhunubana wa tahhir qulubana waj'alna minal a'idina ila fitratika at-taibina ala ta'atika wa la taj'alna mimman yanqusu ta'atuhu ba'da Ramadan. Allahumma ya Rabba Ramadan ya man wafaqtana lisiyami wal qiyam la taj'al hadzal yawm akhira ahidna li ta'atika waj'al ba'da Ramadan ahsanal halan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas solihin. Allahumma ij'alna muqimas shalah min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasraddin wa khudul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin khasatan fi Gaza ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hariril masjidil aqsa wa nusalli hunaka ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.